korban dalam perkara ini adalah Saudara Edi Mulyono Subagio alias Bagio, laki-laki berusia 67 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Masjid Baru nomor 9, Kelurahan Arcawinangun. Pembunuhan yang menimpa pemilik bengkel di Arcawinangun, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah rupanya terbongkar dari kecurigaan sopir ambulans. Sopir ambulans yang juga tetangga pelaku dan korban merasa curiga dengan luka di tubuh jenazah pria bernama Edi Mulyono Subagio tersebut. Temuan itu kemudian dilaporkan sopir ambulans ke pihak kepolisian. Kurang dari 2 kali 24 jam, polisi langsung mengungkap kasus tersebut dan menangkap para tersangka. Adapun mulanya istri EMS atau Edi, yakni IY, berusia 61 tahun, melaporkan bahwa ada pencurian di rumah yang mengakibatkan sang suami meninggal pada Juni lalu. Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Petrus Silalahi, dalam keterangan pada Kamis 2 Juli 2026 mengungkapkan, IY dibantu oleh selingkuhannya, AM alias BP, JN yang merupakan teman AM, dan RS yang berperan sebagai sopir mobil yang dicarter oleh para pelaku. Kepada AM, IY menjanjikan uang Rp10.250.000 dan sepeda motor. Namun hingga aksi pembunuhan dilakukan, uang tersebut belum juga diterima AM. AM baru menerima motor yang diantar langsung IY ke hotel tempatnya di Purwokerto. Motor tersebut kemudian dibawa AM pulang ke Banten dan digadaikan seharga Rp3,5 juta karena kehabisan uang. Hasil gadai digunakan untuk membayar mobil yang disewa sebesar Rp3 juta dan sisanya digunakan untuk kebutuhan mereka. AM dan IY saling mengenal lewat media sosial TikTok pada Agustus 2025 lalu. Hubungan mereka kemudian berlanjut ke aplikasi WhatsApp hingga akhirnya bertemu di Purwokerto sebelum pembunuhan. Perselingkuhan keduanya sebenarnya sudah dicurigai oleh anak korban yang kemudian membuatnya membawa sertifikat rumah dan BPKB kendaraan milik sang ayah ke tempat perantauan agar tak dikuasai IY. Alhasil, hal tersebut membuat IY merasa kecewa dan marah pada Edi. Kondisi itu kemudian memicu para tersangka merencanakan aksi pembunuhan terhadap korban. Adapun korban dalam perkara ini adalah Saudara Edi Mulyono Subagio alias Bagio, laki-laki berusia 67 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Masjid Baru nomor 9, Kelurahan Arcawinangun, RT 3 RW 9, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Sedangkan keempat tersangka dalam perkara ini adalah sebagai berikut. Tersangka yang pertama adalah inisial IY, perempuan, lahir di Banyumas tanggal 11 Maret tahun 1965, usianya 61 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat sama dengan alamat korban, dan tersangka ini merupakan istri sah korban yang telah menikah sejak tahun 1981. Peran tersangka adalah memiliki niat melakukan pembunuhan, merencanakan pembunuhan bersama dengan tersangka yang lainnya, menyiapkan sarana, alat kabel listrik, dan balok kayu yang digunakan untuk melakukan pembunuhan kekerasan. Ya. Tersangka RS tetap berada di dalam mobil sebagai pengemudi. Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang mana telah merenggut nyawa seorang laki-laki yang berusia 6. Kematian seorang pria pemilik bengkel di Arcawinangun, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah rupanya didalangi oleh istrinya sendiri.
Dalam melancarkan aksinya, pelaku berinisial IY tersebut dibantu oleh sejumlah orang yang diimingi uang. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku merencanakan aksi pembunuhan sejak lama. Selengkapnya, mengenai kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Banyumas Permata Putra Sejati. Selamat sore Jati, bisa dilaporkan bagaimana awal mula kasus ini bisa terungkap? Apakah istri korban ini sebelumnya sempat menutupi hal tersebut? Baik, selamat sore Rizka dan teman-teman Tribuners semua. Dapat saya informasikan bahwa misteri kematian seorang pemilik bengkel ataupun bengkel yang tepatnya berada di Kelurahan Arca Winangun, Kecamatan Purwokerto Timur itu akhirnya terungkap karena sampai akhirnya istri sendiri yang merupakan tersangka yang menjadi dalang pembunuhan suaminya yang saat itu ditemukan dengan beberapa luka. Awal mula kejadian pertama kali ditemukan adanya korban itu adalah pada saat sang istri ketika akan membuka gerbang bengkel miliknya itu melihat kondisi motornya yang sudah hilang. Kemudian dengan kondisi tersebut dia mencoba melaporkan ke beberapa tetangganya si tersangka ini seolah-olah bahwa di dalam rumahnya itu telah terjadi pencurian dan juga perampokan dengan kekerasan. Pada saat itu, sang istri mencoba untuk menghubungi beberapa tetangga yang kebetulan adalah seorang pemilik ambulan. Tetangga tersebut ketika melihat kondisi korban langsung merasa ada kecurigaan bahwa korban pada saat itu meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Sehingga tetangga merasa bahwa ini harus dilaporkan ke pihak kepolisian. Maka pada saat itu pula lah dari pihak tetangga dan juga beberapa pihak lain untuk melaporkan peristiwa kejadian adanya ditemukan seorang pria meninggal dengan luka di bagian kepala. Pada saat itu tidak ada tetangga yang merasa curiga dengan istri tersebut karena memang menurut tetangga yang lain tidak ada kecurigaan apapun terhadap sang istri. Namun setelah polisi melakukan penyelidikan, akhirnya ditetapkanlah istri dari korban sendiri, yaitu inisial IY yang ditetapkan sebagai tersangka sekaligus pokok korban itu dengan mengerahkan beberapa eksekutor lain, yaitu ada 3 orang pria yang berasal dari wilayah Banten. Setelah diusut secara lebih mendalam, ternyata 3 orang tersebut memang orang yang sudah direkrut atau diminta oleh tersangka itu untuk melakukan eksekusi, dan satu diantaranya adalah kekasih atau selingkuhan dari tersangka itu sendiri. Baik, terkait dengan kekasih dari istri korban ini, bagaimana mereka ini bisa mengenal dan kemudian akhirnya merencanakan aksi pembunuhan ini? Baik, jadi memang hubungan antara IY atau tersangka atau istri dari korban ini dengan tersangka yang bernama AM itu memang kenal melalui sosial media, yaitu melalui TikTok, kurang lebih pada bulan Januari. Dan perkenalan tersebut itu membawa hubungan antara keduanya, antara pelaku IY dan juga tersangka atau eksekutor yaitu AM untuk melakukan eksekusi terhadap korban. Jadi keduanya ini memang sudah mengenal lebih dulu, yaitu melalui sosial media, terutama lewat TikTok, kemudian berpindah ke WhatsApp seperti itu, untuk karena memang tersangka atau istri korban sering curhat kepada AM ya gitu ya, bahwa memang kondisinya dia merasa tidak suka dengan kondisi keluarganya karena sertifikat rumah, kemudian ada harta benda yang lain itu seolah-olah akan dikuasai atau dibawa oleh anaknya gitu. Kemudian akhirnya dia mencoba untuk menghubungi atau menjalin dengan pria lain juga. Dan akhirnya karena sering curhat itulah akhirnya terbesit keinginan untuk mengakhiri hubungan antara tersangka dengan korban, sekaligus menjalin hubungan asmara antara tersangka IY yang merupakan istri korban dan juga dengan AM yang merupakan pria yang sebenarnya baru dikenal di sosial media, dan dia juga bukan orang dari Purwokerto, dia dari Banten, dan ternyata dia juga merupakan seorang residivis seperti itu.
Baik, dari tersangka ini apa saja peran dari masing-masing? Baik, jadi memang untuk tersangka sendiri ada beberapa ya. Yang pertama IY yang merupakan istri, kemudian polisi juga menyebut AM yang merupakan residivis kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia pada tahun 2021. Kemudian ada tersangka JN yang merupakan teman dekat dari AM yang diajak ke Purwokerto dan juga turut menjadi eksekutor dalam pembunuhan tersebut. Kemudian ada satu lagi yaitu rekan tersangka yaitu RS yang pada waktu itu berperan sebagai pengemudi mobil yang mengantar kedua eksekutor menuju ke lokasi kejadian yaitu di Kelurahan Arcawinangun Purwokerto. Jadi ada 3 orang laki-laki, satu yang merupakan kekasih dari tersangka IY dan 2 merupakan rekan dari tersangka AM yang dibawa dari Banten yang bertindak sebagai eksekutor pada saat kejadian. Baik, para pelaku ini dikatakan merencanakan aksi pembunuhan sejak lama. Lalu berapa lama mereka melakukannya atau merancangnya? Dan juga apakah ini adalah upaya pertama mereka? Ya, jadi memang rencana pembunuhan memang emang betul-betul ingin dirancanakan bahkan sejak bulan Januari 2026 dengan beberapa kali percobaan pembunuhan. Yang pertama dulu itu antara tersangka IY mencoba untuk melakukan santet, mencoba untuk menyantet, cuman menurut pernyataan polisi gagal seperti itu. Kemudian percobaan kedua mencoba untuk meracuni dari korban sendiri pada waktu itu. Cuman ternyata juga gagal karena ternyata peralatan yang akan dipersiapkan itu tidak ada dari para tersangka. Kemudian karena tidak terlaksana, kemudian karena sudah mencoba merencanakan dan gagal, akhirnya mereka berkesimpulan untuk melakukan percobaan pembunuhan dengan alat seadanya. Sehingga pada yang terakhir kemarin, para tersangka menginap di salah satu hotel di Purwokerto, kemudian menyiapkan beberapa alat seperti palu, kemudian ada gagang pintu, kemudian juga ada kayu seperti itu, dan juga peralatan lain yang digunakan dipersiapkan di beberapa tempat, misalkan di bawah kasur, kemudian di beberapa lokasi yang sudah dipersiapkan oleh tersangka seperti itu. Baik, berarti terkait dengan motif dari aksi pembunuhan ini adalah ekonomi dan asmara, begitu? Ya, jadi bisa dikatakan seperti itu, karena motif ekonomi, karena memang ternyata si tersangka IY yang merupakan istri dari korban ini menjanjikan kepada para tersangka itu dengan nominal uang. Ada yang menyatakan bahwa akan diberikan uang senilai 10,5 juta. Kemudian ternyata pada saat setelah terjadinya pembunuhan tersebut, itu motor yang semulanya dianggap dicuri seperti itu, ternyata itu diberikan kepada tersangka, ketiga tersangka yang lain untuk dimasukkan ke dalam mobil yang dibawa oleh para tersangka itu. Kemudian motor tersebut dibawa ke Banten seperti itu dan dimasukkan ke dalam mobil yang mereka bawa. Baik, tadi dikatakan seorang tersangka adalah residivis. Kasus apa saja yang pernah menjeratnya? Ya, memang tersangka yang merupakan selingkuhan ini dia memang seorang residivis kasus yang sama, yaitu kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia pada tahun 2001 dan pernah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, yaitu tersangka AM yang menjadi selingkuhan atau menjadi pacar itulah dari tersangka IY yang sudah menjalin asmara seperti itu. Baik, terima kasih. Laporannya jurnalis Tribun Banyumas, Permata Putra Sejati melaporkan terkait dengan aksi pembunuhan bos bengkel di Banyumas. Selamat bertugas kembali. Nomor 9, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang mana telah merenggut nyawa seorang laki-laki yang berusia 67 tahun dengan tersangka sebanyak 4 orang yang berasal dari 2 wilayah yang berbeda.
yaitu Kabupaten Banyumas dan Provinsi Banten. Motif dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban. Perkara ini bermula dari adanya laporan yang kami terima pada tanggal 27 Juni 2026. Adapun korban dalam perkara ini adalah Saudara Edi Mulyono Subagio alias Bagio, laki-laki berusia 67 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Masjid Baru nomor 9, Kelurahan Arcawinangun, RT 3, RW 9, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Sedangkan keempat tersangka dalam perkara ini adalah sebagai berikut. Tersangka yang pertama adalah inisial IY, perempuan, lahir di Banyumas tanggal 11 Maret tahun 1965, usianya 61 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat sama dengan alamat korban, dan tersangka ini merupakan istri sah korban yang telah menikah sejak tahun 1981. Peran tersangka adalah memiliki niat melakukan pembunuhan, merencanakan pembunuhan bersama dengan tersangka yang lainnya, menyiapkan sarana, alat kabel listrik, dan balok kayu yang digunakan untuk melakukan pembunuhan.